Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Asta Miranda. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya Indri Melani Putri. Kami dari kelas TIFA 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah framework tentang membuat CRUD pada Laravel. Baik, saya akan persilakan untuk rekan saya Indri untuk menjelaskan tugasnya. Ya, terima kasih kepada Graciela. Nah, di sini sebelumnya pertama-tama kita buat database-nya dulu, dan di file INF ini kita masukkan namanya. Di sini ada laraweb.db, ini untuk nama database-nya. Ini root ini, username-nya dan password-nya kosong. Saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di sini sebelumnya udah buat database-nya dengan nama yang sama. Lalu setelah itu di terminal kita buat modelnya dengan mengetikkan PHP Artisan make model dengan nama pegawai. Nah, setelah itu setelah sukses, nah dia akan menghasilkan ini. Nah, di sini di skema di sini kita masukkan database, isi database yang akan kita buat. Nah, di sini ada ID, nama, alamat, sama tanggal lahir. Nah, setelah dibuat ini, lalu di terminal kita ketikkan PHP Artisan Migrate untuk migrate-nya agar si model ini dia akan masuk ke database ini. Nah, ini yang udah kita migrate tabel pegawai ini dengan nama, alamat, sama tanggal lahir. Sambil nunggu buka-buka, jadi di sini setelah itu di modelnya, nah kan tadi udah kebuat modelnya, di sini juga sama, kita masukkan ID, name, alamat, sama tanggal lahir. Untuk tabel pegawai, ini primary key-nya ada ID. Nah, setelah itu lalu buat pegawai controller di terminal dengan ketikan PHP Artisan make controller dengan nama pegawai controller. Nah, di controller ini itu pengendali dari modelnya. Jadi ada indeks di sini. Nah, indeks dengan memanggil model pegawai dengan nama data pegawai ini itu untuk resource-nya atau file untuk tampilannya. Nah, ini data pegawai di sini. Lalu setelah itu ada create di sini, ini untuk membuat untuk tambah datanya, untuk create-nya. Ini modelnya dipanggil juga dengan nama filenya yaitu create pegawai. Lalu ada function store di sini. Di sini tuh untuk proses simpan data setelah berhasil ditambahkan atau prosesnya. Jadi data yang udah ditambahkan itu akan masuk ke kolom-kolom ini yang dibuat tadi. Lalu, nah dia setelah kesimpan biar nge-redirect ke data pegawai, ke tampilan tabel data pegawainya. Lalu di sini juga ada function untuk edit. Dia ngambil berdasarkan ID, vendor file pakai ini, lalu tampilnya ke file dengan nama edit pegawai di sini. Lalu di sini update, function update ini dia untuk proses
simpan edit yang udah diedit, terus kemudian dia redirect ke data pegawai, ke tabelnya lagi. Dia juga ngambil berdasarkan ID-nya. Lalu setelah itu di sini ada destroy untuk delete, dia juga ngambil berdasarkan ID. Karena delete itu nggak ada file lain, jadi dia pakai return back agar kembali lagi ke sana. Jadi dia nge-refresh sendiri dan setelah delete itu file yang dihapusnya udah hilang. Nah, setelah dibuatkan controller, di sini ada routing untuk mendefinisikan rute-rute web yang akan dijalankan. Nah, di sini ada HTTP controller, ada get, post. Post ini untuk simpan data, kita pakai post, sama edit juga pakai post. Nah, di sini kita kasih dengan nama data pegawai untuk index, create pegawai untuk create, store. Di sini kita pakai simpan pegawai. Di sini ada edit pegawai untuk edit, dan update-nya ini update pegawai. Destroy itu untuk delete pegawai. Nah, di sini itu dia untuk manggil rute-rute di tampilannya. Jadi misal ini untuk data tabel tadi, atau tabel yang akan dijadikan tampilan data yang udah ditambahkan. Jadi di sini, nah misal untuk aksinya di sini ada edit sama hapus. Nah, kita pakai edit pegawai ini untuk manggil ke data edit pakai routing yang udah dibuat tadi. Nah, ini untuk tambah data yang udah dibuat tadi, kita itu klik pegawai, jadi ngerut ke sini, ref atau linknya. Jadi udah dibuat di web.php tadi. Di sini ini untuk nge-looping, jadi nanti data yang udah ditambahkan supaya bisa tampil di tabelnya, kita pakai ini, panggil ke name, ke alamat, juga ke tanggal lahir. Nah, di sini date tmd start time ini di sini agar agar tanggalnya itu berurut dari tanggal, bulan, sama tahun. Nah, ini untuk data pegawai. Di sini untuk create pegawai ada form tambah datanya. Jangan lupa ini dipakai CSRF ini untuk tokennya. Nah, di sini ini ada routing juga untuk simpan data. Jadi ketika kita submit simpan, dia ngerut ke routing yang udah dibuat tadi. Ini ada nama, alamat, sama tanggal lahir. Kemudian untuk edit pegawai juga sama, kita pakai form yang sama di sini. Nah, supaya kita ini pakai URL. Kita bisa bebas ya pakai root atau URL. Nah, di sini ada value tag name ini, dia supaya ketika edit data yang udah adanya tuh dia kepanggil lagi. Nah, mungkin itu untuk lebih jelasnya mungkin ketika didemokan saya serahkan kepada Graciela. Baik, terima kasih kepada Indri. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian tampilannya. Nah, ini untuk data pegawai. Di sini sudah ada contoh beberapa nama pegawai, yaitu Atalia Halil, Agatha, dan Nadia. Nah, misal kita ingin menambah data pegawainya, kita tinggal klik saja tambah data.
Nah, ini untuk tampilan tambah datanya. Bisa kita ketikkan marwah. Alamatnya misalnya Majalaya. Tanggal lahirnya misal tanggal 7 Mei 2024, kemudian simpan. Maka si marwah ini sudah nambah ya namanya ke data pegawai. Mungkin misalnya ada kesalahan, kita bisa edit. Di bagian edit ini namanya bukan cuma marwah, tapi marwah Nadia misal. Nah, kemudian disimpan. Nah, maka nama marwah yang awal tadi ditambah Nadia, maka jadi marwah Nadia. Misalnya Nadia atau Agatha dihapus. Nah, maka otomatis Nadia terhapus ya. Kita mungkin itu yang untuk tampilannya, kita kembali ke codingannya untuk menjelaskan di bagian CSS-nya. Nah, untuk CSS data pegawainya di bagian sini. Nah, ini untuk bagian CSS data pegawainya. Kemudian CSS di create pegawai. Ini di CSS di bagian create pegawainya. Kemudian CSS pada bagian edit pegawai. Nah, ini CSS di bagian edit pegawai. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan atau presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.